Konflik agraria ibarat konflik yang tidak berkesudahan di Indonesia. Tahun 2012 lalu, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat ada hampir 200 konflik pertanahan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Konflik selalu didominasi oleh pengusaha dan pemerintah melawan warga dan petani. Mengapa konflik lahan terus marak di Indonesia? Simak perbincangan reporter Tempo TV, Rio Rizalino, dengan Konsorsium Pembaruan Agraria berikut ini. Tumpang tindih hukum dan kelembagaan, kemudian tidak diprioritaskannya tanah kepada rakyat, bahkan tanah-tanah yang sudah dikelola rakyat itu mudah sekali digusur akibat tidak dilindungi oleh hukum yang benar-benar melindungi mereka, itu mengakibatkan konflik agraria, apalagi prioritas tanah itu bukan untuk rakyat, tetapi prioritas kepada pertambangan, perkebunan skala besar, kemudian kawasan industri yang bahkan mengkonversi tanah-tanah yang sesungguhnya adalah sumber pangan di Republik kita ini. Akhirnya konfliknya makin mendalam. Ini yang mempunyai kerancuan sangat tinggi di Indonesia ini. Undang-undang Pokok Agraria itu diharuskan menjadi satu payung bagi undang-undang yang lain, seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Mineral Batubara, Undang-Undang Tata Ruang, dan seterusnya. Namun setelah masa Orde Baru sampai hari ini, Undang-Undang Pokok Agraria dianggap undang-undang yang hanya berlaku di wilayah di luar kawasan hutan dan hanya dimandatkan kepada BPN dalam hal ini. Kemudian BPN sendiri difungsikan hanya untuk pensertifikatan tanah. Dan saya kira akhirnya Undang-Undang Pokok Agraria sangat dikebiri dan tidak menjadi rujukan bagi pengelolaan keseluruhan agraria di Indonesia. Karena agraria di Indonesia itu artinya itu adalah bumi, air, kekayaan alam di atasnya, serta ruang angkasa. Jadi dia mengelola keseluruhan yang disebut dengan ruang hidup masyarakat. Kendala yang paling utama karena land reform tidak dijalankan itu saya kira adalah komitmen politik dari pemerintah. Karena kalau kita kendala regulasi hampir kita katakan tidak ada. Regulasi kita sudah lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa tanah diprioritaskan kepada rakyat, tanah pertanian diprioritaskan kepada petani, bukan kepada pengusaha, apalagi kepada pengusaha asing. Kenapa pemerintah lamban melakukan atau tidak punya keinginan melakukan land reform? Saya kira memang di pemerintahan kita lebih banyak disetir kepada investasi skala besar di bidang pertanian, lebih percaya kepada itu ketimbang rakyat yang mengelolanya. Bayangkan, yang lebih ahli menanam sawit pasti rakyat, yang lebih ahli menanam karet pasti rakyat. Seharusnya investasi diatur bahwa pengusaha hanya boleh ke industri pengolahannya saja, sementara tanah dan pertaniannya rakyat yang. Nah, sementara rakyat diatur supaya produksinya bagus dan lain sebagainya, itu tidak dijalankan. Negara-negara yang sukses dalam menjalankan land reform di tahun 60-an misalnya Taiwan, mereka sukses memasuki tahap industrialisasi dengan baik. Kemudian Korea Selatan terbukti sukses, pertaniannya, lahannya semakin tahun semakin luas. Jepang semakin tahun semakin luas. Di Amerika Serikat 1800-an juga sudah melakukan land reform, dan saat ini per rumah tangga bisa 100 hektar petani. Di Rusia, di Cina, di Vietnam, negara-negara yang gagal menjalankan land reform, Indonesia, Filipina, sama. Banyak buruh migran dikeluarkan, demokrasinya tidak pernah matang, politiknya penuh dengan politik uang, karena kemiskinan berurat berakar di pedesaan. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.